Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat GSCA Bethesda, GSCA Anugerah, mahasiswa STTIBC, dan semua jemaat dan para perintis yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hari ini adalah minggu ketiga kami mengadakan ibadah online, dan kiranya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik-baik. Izinkan saya membacakan satu tulisan yang ditulis oleh John Bunyan yang mengatakan, orang Kristen seperti bunga di taman yang masing-masing memiliki embun surga, yang karena terguncang oleh angin, embun dari surga itu jatuh pada akar satu sama lain, di mana akhirnya mereka dipelihara dan saling memelihara satu sama lain oleh karena embun yang jatuh dari daun mereka, yang embun itu jatuh di akar mereka masing-masing. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dikejutkan dengan dampak yang begitu mengerikan dari COVID-19. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu tidak bisa beribadah komsel, tidak bisa beribadah di gedung gereja, ini adalah ujian bagi iman Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa setelah kita melewati semua ini, iman jemaat Tuhan akan makin dikuatkan. Dan saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang kemudian karena tidak ada ibadah di rumah, di gereja, tidak ada ibadah komsel, kemudian imanmu mulai mengalami penurunan atau mulai menjadi makin lemah. Jadi pada hari ini kita akan kembali beribadah, nikmati pujian penyembahan, nikmati hadirat Tuhan, dan nikmati firman-Nya. Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita yang boleh kita terima setiap saat. Walaupun situasi atau kondisi yang sedang terjadi saat ini sangat menakutkan bagi kita, tetapi kita percaya itu tidak akan pernah menghentikan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, memberikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat Alkitab yang saya ambil dari 2 Samuel pasal 22 ayat 3 sampai yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku. Dari baitnya teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini, bagi kami yang ada di rumah, Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Roh-Mu yang akan berbicara kepada kami Tuhan. Ketika kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengawali dan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima
terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar Tuhan. Kau Allah yang sungguh ajaib Tuhan. Biarlah kiranya hati kami terus dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib ya Tuhan kami. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib ya Allah. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Kami menaikkan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Kami akan terus menaikkan ucapan syukur kami kepada Allah kami. Kami terus menaikkan puji-pujian kami, memuji menyembah Allah kami yang luar biasa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah sedang bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing terus semangat memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu puji-pujian kita bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita. Dia adalah Allah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga.
Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita terus menaikkan pujian kita kepada Allah kita. Dia adalah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa hebat. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Kami mempercayai Engkau bahwa hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah melalui keadaan yang ada di sekitar kami saat ini, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penuh
Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku. Amin. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang terus mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan boleh bertumbuh, boleh berbuah ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan yang baru Tuhan tambah-tambahkan atas hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GSCA Bethesda dan GSCA Anugerah, dan semua saudara-saudara yang berkesempatan bergabung dengan ibadah online kami pada hari ini. Bagaimana, apa kabar? Bagaimana dengan situasi saudara? Doa kami adalah bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua di dalam keadaan yang sehat. Ini adalah minggu ketiga ibadah online kita yang sudah berlangsung, dan
Jujur saja awalnya kami pun merasa aneh karena ibadah yang tidak ada tatap muka dan hampir dari kita semua tidak pernah mengalami ibadah seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak melihat langsung apa yang sedang terjadi di rumah dan saya juga tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang bergabung di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Ada juga mungkin Bapak Ibu yang tidak punya fasilitas yang bisa mengakses siaran langsung ini, tetapi di rumah Bapak Ibu ada manual liturgi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah pada minggu ini. Saya senang dengan apa yang Bapak Ibu kirim melalui WA grup kita, foto-foto bagaimana Bapak Ibu begitu bersuka cita di dalam melaksanakan komsel-komsel di rumah, dan dengan peralatan yang seadanya Bapak Ibu sudah siap pada hari Minggu dan duduk di dalam rumah mengikuti ibadah, bernyanyi seperti seolah-olah kita ada di gedung yang besar seperti yang kita sudah lakukan sebelum situasi ini datang kepada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau masih ada kesempatan hari ini. Ini adalah saat-saat yang sulit dan mungkin banyak di antara kami yang sedang bertanya, apa maksud-Mu Tuhan? Dan mengapa ini harus terjadi? Kami memasuki tahun 2020 dengan sebuah pengharapan bahwa tahun ini penuh dengan rahmat-Mu, penuh dengan anugerah-Mu. Rahmat dan anugerah yang ada di dalam konsep kami, di dalam pemikiran kami. Dan seketika itu juga ketika kami memasuki tahun 2020, kami dikejutkan oleh wabah ini Tuhan. Kami tidak siap, kami takut, kami cemas. Tetapi saat hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, sekali lagi kami meneduhkan hati kami. Kami datang kepada Engkau, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon firman-Mu menghiburkan kami, memberi kekuatan kepada kami dan memberi arahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat di dalam Amsal 12. Amsal 27 ayat 12 yang mengatakan begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya berbagi renungan singkat tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam situasi darurat ini. Tampaknya wabah ini tidak akan secepat yang kita doakan, yang kita harapkan. Ya. Ada yang mengatakan pertengahan bulan Maret wabah ini akan berhenti. Ada yang mengatakan pada pasca tanggal 19 April wabah ini akan berakhir. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi jangka yang mungkin lebih lama daripada yang kita bayangkan. Kita sesungguhnya tidak mengenal virus corona ini atau yang disebut COVID-19. Dan kita sama sekali tidak punya pengalaman, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia tampaknya kurang sekali mengantisipasi ketika wabah ini datang melanda negara mereka, melanda wilayah mereka. Bapak Ibu, saya ingin membagikan renungan singkat, saya tidak katakan khotbah, karena ini merupakan perenungan saya di dalam masa-masa terpisah secara fisik dengan Bapak Ibu. Satu kali saya melihat video, ya kita menyanyikan lagu bersama-sama dan tidak terasa air mata saya menetes oleh karena saya sangat merindukan persekutuan seperti itu. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan Engkau izinkan kami kembali bersekutu secara fisik? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan hari ini adalah antara virus dan ibadah. Ada orang yang berada pada posisi yang sangat ekstrim ketika ini terjadi. Ya.
Ketakutan mereka itu sampai taraf paranoid. Bapak Ibu melihat gambar ini ada di Jakarta bukan di negara lain. Dan gambar ini memperlihatkan 2 orang nampaknya suami istri pergi berbelanja ke supermarket. Tetapi mereka memakai pakaian yang sebenarnya sangat langka dan sangat mahal. Dan sangat dibutuhkan oleh para medis dokter untuk menangani wabah ini. Dan kemudian tentu saja pihak dari lote tempat mereka belanja ini mengusir orang ini karena membuat ketidaknyamanan. Dan ini adalah sikap yang pertama, ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan yang mengikat mereka sedemikian rupa sehingga mereka sampai kita bisa bilang itu lebay, ya. Lalu kemudian pada posisi ekstrim yang lain ada orang yang mungkin saya sebut terlalu beriman. Sehingga di dalam sikap mereka yang sembrono bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain, dan mereka pergi keluar tanpa perlindungan. Walaupun mereka sakit, mereka tidak memberitahu, dan dengan secara tidak langsung atau langsung penyebaran ini terjadi oleh karena sikap mereka yang terlalu sembrono. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan kita di awal wabah ini mengambil sikap yang kedua. Bisa karena seperti yang dikatakan oleh Amsal yang kita sudah baca, tidak berpengalaman. Tidak ada cukup informasi bahwa ini adalah wabah yang harus dihindari karena sangat fatal akibatnya. Tetapi melalui media yang saya lihat, bahwa sikap ini banyak diakibatkan oleh posisi atau pemahaman teologis. Kita disebu oleh himbauan dengan ayat-ayat bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak raja, raja segala raja, dan tidak mungkin kena tulah. Dengan melakukan hal tertentu atau mengaplikasikan benda tertentu, kita pasti luput dari virus corona ini. Lalu Mazmur 91 menurut saya adalah menjadi pasal yang paling banyak dibacakan dan seolah-olah bisa menjadi mantra yang membatalkan atau membuat kita kebal terhadap wabah corona. Ada juga orang yang meremehkan karena melihat jumlah yang terjangkit atau meninggal sangat kecil jika dibandingkan dengan korban pandemik yang terjadi ratusan tahun yang lalu atau bukan ribuan tahun yang lalu sepanjang ada catatan sejarah. Sampai hari ini sudah ada kurang lebih 900.000 lebih catatan terjangkit dan meninggal ada 50.000 lebih. Dan ada 200 ribuan yang sudah dinyatakan sembuh. Patut kita syukuri bahwa ada kabar gembira, ada kesembuhan. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan yang 50.000 orang yang sudah meninggal oleh karena wabah ini. Nah, sikap ini saudara, sikap yang meremehkan ini sangat keliru. Kita harus ingat bahwa teknologi medis pada zaman pandemik yang berlalu, yang ratusan tahun yang lalu, itu tidak sebanding dengan situasi kita saat ini. Teknologi komunikasi belum berkembang seperti sekarang. Dengan media kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi dan mencari sendiri. Walau kadang informasi yang kita dapatkan itu menyesatkan. Tetapi paling tidak kita diuntungkan dan kemajuan dari teknologi medis itu sudah sangat baik. Lalu apa itu COVID-19? Wabah ini, wabah yang disebut sebagai wabah COVID-19, ini sebenarnya disebabkan oleh jasad renik yang dikategorikan setengah makhluk hidup. Tidak bisa dilihat hanya dengan alat tertentu, ya, bahkan mikroskop yang biasa tidak bisa, harus merupakan mikroskop elektronik yang bisa melihat jasad renik ini. Tidak bisa diraba, tidak berbau, namun mematikan dan pergi ke penjuru dunia dengan sangat cepat. Ada yang mengatakan kalau seandainya rudal yang datang mereka lebih siap, mereka lihat rudal itu. Tetapi COVID, siapa yang bisa melihat? Dan Bapak Ibu, yang perlu mungkin kita garis bawahi bahwa wabah ini telah ada sepanjang sejarah yang tercatat. Bahkan di dalam Alkitab sudah ada yang disebut wabah dan
Alkitab membahasakan itu sebagai penyakit sampar. Apapun jenis dan penyebab dari penyakit ini, bukan itu masalahnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita jikalau penyakit ini sudah menjadi masalah sosial. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab kepada lingkungan kita, kepada sesama kita. Dengan cepat saya akan memberikan catatan wabah atau pandemik yang pernah terjadi, yang pernah dicatat. Yang pertama itu adalah cacar. Ya. Dirunut kembali sampai 10.000 tahun sebelum Masehi dan baru berhenti tahun 1979 ketika vaksinnya ditemukan dan kurang lebih telah membunuh orang sebanyak 300 juta korban jiwa. Campak, abad ke-7 sebelum Masehi sampai tahun 1963 Masehi, dan itu juga berhenti setelah vaksin ditemukan dan diperkirakan telah membunuh 200 juta orang. Flu Spanyol hanya dalam 2 tahun, tahun 1918 sampai 1920, dan ini merupakan pandemi flu pertama dan terbesar di dunia. Menariknya bahwa kebanyakan korban yang jatuh oleh karena flu Spanyol ini adalah anak muda yang kelihatan sangat sehat. Dan ketika pandemik ini berakhir, sekitar 50 sampai 100 juta korban jiwa. Lalu berikutnya pandemik yang sangat menakutkan, yaitu yang disebut sebagai kematian hitam atau Black Death. Penyakit ini membunuh 75 juta orang pada tahun 1340 sampai 1774. Wabah Justinian tahun 541 sampai 750 membunuh 25 juta korban jiwa. Ada Tir pandemik yang ada di Yunan, provinsi Cina, membunuh 12 juta jiwa. Tipes yang berbeda dengan yang kita sekarang, itu membunuh 8 juta jiwa. 430 sebelum Masehi dan masih bisa terjadi sekarang. Kadang-kadang masih ada muncul. Lalu kemudian ada kolera tahun 1817 sampai sekarang. Membunuh jutaan orang, membunuh ribuan tentara Inggris yang ada di dalam medan perang pada saat itu. Nah Bapak Ibu, yang terakhir yang sebelum flu wabah COVID ini adalah flu Hong Kong yang juga cukup banyak memakan jiwa, sebanyak 1 juta jiwa orang. Nah, apapun perdebatan yang sedang terjadi di luar, pro atau kontra, tetapi bagi saya ada hal yang lebih penting dari sekedar berdebat dan bertengkar di dunia maya. Mari kita melihat isu ini dengan hati-hati dan jangan terburu-buru untuk menariknya kepada pembahasan kedatangan Tuhan Yesus, tentang antikris, dan kalaupun memang ini adalah akhir zaman yang dimaksudkan oleh Alkitab, kita tidak perlu khawatir. Tetapi bukan juga menjadi sebuah alasan untuk bertingkah, bersikap semaunya dan tidak peduli kepada apa yang dihimbau oleh pemerintah. Bagi saya virus corona adalah wabah yang sama dengan pandemik yang telah lalu. Dan karena sudah menjadi masalah sosial, maka kita harus melakukan sesuatu. Bekerja sama dengan pemerintah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, laju penyebaran ini semakin cepat. Virus corona tidak boleh dianggap remeh. Virus corona adalah musuh kita bersama. Tetapi tidak boleh melumpuhkan iman kita sehingga kita menjadi orang yang diikat oleh rasa takut. Berkaitan dengan Amsal 27 ayat 12 yang kita sudah baca, ada 2 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa hubungan antara virus corona dan ibadah yang akhirnya menjadi polemik, menjadi perdebatan di antara pendeta-pendeta dan membingungkan seluruh jemaat atau umat yang mengikuti. Lalu kemudian isu yang kedua yang saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menantang bahaya atas dasar iman. Apa hubungan antara virus corona dan beribadah? Saya senang bahwa pada awal ketika Pak Jokowi mulai memberikan himbauan untuk melakukan perilaku menjaga jarak atau social distancing,
Cukup banyak gereja dan lembaga keagamaan lain, saudara-saudara kita Muslim ataupun Hindu dan Buddha, itu bereaksi sangat positif ketika pemerintah menghimbau untuk menghentikan ibadah atau pertemuan dalam kumpulan orang banyak dan di rumah-rumah ibadah. Lalu kemudian meminta untuk mengalihkan ibadah itu ke rumah. Kita kenal 3 himbauan dari presiden adalah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita lakukan selama 3 minggu. Kita diam di rumah, kita lakukan komsel di rumah masing-masing, dan dengan masih pertolongan dari kami menyediakan bahan. Kami mengirimkan renungan-renungan harian setiap pagi kepada Bapak Ibu melalui rekaman. Itu yang tidak pernah kami pikirkan dulu, bahwa teknologi bisa dipakai untuk pelayanan model seperti ini. Ya. Lalu kemudian ada tanggapan dari orang lain bahwa tindakan untuk meniadakan ibadah seperti yang kita bisa lakukan itu adalah tindakan yang kurang beriman dan tidak percaya kepada perlindungan Tuhan. Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk memberikan koreksi kepada ajaran yang tidak lengkap ini. Saya hanya mau mengatakan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang melakukan hal ini dari awal bukan karena ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa dunia ini perlu ditolong oleh perilaku kita yang bertanggung jawab. Tindakan yang kita lakukan sekarang ini bukan tindakan kurang iman atau tindakan yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru saya memaknai bahwa tindakan ini adalah tindakan bertanggung jawab kepada diri saya sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan dunia yang sedang sakit oleh karena virus corona. Alkitab tidak mengajari iman yang sembrono. Kita diminta untuk tidak mencobai Tuhan. Sudah tahu ada bahaya, janganlah terus berjalan ke depan. Karena alasan iman, karena saya anak Tuhan, karena saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Dengarkan ini firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kata bersembunyi ini bukan takut. Tetapi justru ini adalah tindakan yang bijaksana dan iman. Mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Mendengarkan dan percaya kepada firman Allah. Jika sudah ada bahaya itu jangan ditabrak. Lalu berikutnya, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Tidak berpengalaman tapi jalan terus. Ini kita bisa sebut tidak bijaksana, bebal, keras kepala, tidak dengar-dengaran. Lalu berdalih saya mau dengar suara Tuhan dulu, baru saya mau ikut. Lah, wong ini suara pemerintah, kok Tuhan bilang saya anaknya, ngapain saya dengar suara pemerintah? Tuhan bicara kepada saya. Kalau Tuhan belum bicara di telinga saya aman dalam perlindungan Tuhan dan saya pasti tidak kena. Kalau ada yang masih berpikiran seperti itu, saya mau katakan, hey, mari bangun. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, pendeta-pendeta juga yang mengajarkan hal ini. Ada ratusan pastor yang meninggal di Italia. Di Indonesia lebih dari 20 pendeta meninggal dunia hanya dalam waktu 2 minggu. Mau bilang mereka tidak percaya? Mau bilang mereka bukan anak Tuhan? Mereka hamba-hamba Tuhan. Keterlaluan kalau kita mengatakan mereka meninggal karena tidak percaya. Allah tidak lindungi mereka. Saya mau kita kembali kepada sebuah kebenaran
tentang mendengar suara Tuhan. Bagi saya untuk situasi saat ini, suara Tuhan datang melalui pemerintah kita. Bukankah kita tidak dilarang beribadah Bapak Ibu? Kita hanya diminta untuk mengubah cara kita. Esensi dari ibadah itu bukan masalah tempat atau berapa banyak orang. Berapa lengkap alat musik, berapa bagusnya worship leader dengan singer. Tetapi ibadah itu adalah pada akhirnya kalau mau diperas, esensi dari ibadah itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Suara Tuhan juga datang melalui kengerian yang terpampang di televisi setiap hari. Waktu bencana ini masih ada di Cina, lalu bergerak ke Singapura. Kita mendengar korban berjatuhan. Saya seharusnya menyendengkan telinga saya kepada suara Tuhan yang berbicara melalui pemerintah, melalui situasi yang terjadi. Dan saya sudah menegaskan dari awal Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengalihkan ibadah ke rumah, saya sudah menegaskan bahwa tindakan itu bukan karena saya tidak percaya perlindungan Tuhan atau karena saya takut. Bahwa jangan-jangan saya terjangkiti oleh Bapak Ibu yang datang ke gereja. Justru concern saya, perhatian saya yang lebih adalah jangan-jangan saya sudah terjangkit. Dan kalau saya tidak mengambil tindakan ini, saya akan menulari Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, ratusan orang yang datang kepada Tuhan di GSCA Bethesda Ministry. Kiranya menjadi jelas buat kita. Mari kita sendengkan telinga kita kepada suara Tuhan yang datang melalui penderitaan, melalui pemerintah. Selama pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Justru yang menarik saudara, yang belum pernah saya bayangkan, Bapak Ibu lihatlah di televisi, ketika orang-orang beribadah dari jendela atau dari teras rumah mereka. Orang-orang turun jalan beribadah dan memuji Tuhan. Setiap rumah diizinkan untuk dipakai beribadah. Ini belum pernah terjadi saudara. Dan satu hal lagi, dari foto-foto yang Bapak Ibu kirim, saya melihat Bapak Ibu bertumbuh. Ada bapak-bapak yang mungkin tidak pernah ikut komsel, sekarang mengambil alih, memimpin keluarganya menjadi imam. Ini bukankah sesuatu yang luar biasa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya juga melihat bahwa kebaikan yang lebih atau secara global adalah ozon yang sudah sangat mengkhawatirkan lapisan pelindung di udara ini membaik di dalam masa-masa wabah ketika orang-orang dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk kembali ke rumah mereka. Nah yang kedua, yang terakhir yang saya ingin mau sampaikan mengenai kesalahan yang terbesar yang sering kali diulang-ulang sepanjang sejarah dan kadang-kadang bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi ini menjadi cemooh. Yaitu jebakan yang paling sering digunakan iblis adalah dorongan untuk menantang bahaya dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami seperti itu, tetapi Yesus sendiri pernah dicobai oleh iblis dengan memakai ayat Alkitab. Dia meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah oleh karena dia adalah anak Allah. Lalu didasarkan kepada Mazmur pasal 91 yang paling banyak dipakai saat ini. Ayat 11 dan 12 ya. Atas dasar firman itu dia anak Allah, waktu dia lakukan itu, ini tindakan di depan di hubungan bait Allah berarti akan banyak orang yang lihat, menjadi tontonan yang menakjubkan ya.
membuat orang kagum. Dan kalau kamu lakukan, seolah kalau bisa saya terjemahkan seperti itu, bukankah kamu tidak perlu bersusah payah mencari perhatian dari orang? Orang akan langsung mengikuti engkau ketika jatuh dari atas, tidak terjadi apa-apa. Ini ada dasar firman Tuhannya loh. Mungkin iblis bicara seperti itu kepada Yesus. Dia bilang begini, mengenai engkau Yesus, ya ada tertulis, Ia Allah, Bapa yang mengutus Yesus, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam peristiwa ini, iblis memakai ayat ini keluar dari konteksnya. Yesus hanya menjawab apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pelajaran dari ini adalah begini Bapak Ibu. Identitas kita sebagai orang percaya tidak memberikan ruang untuk mencobai Tuhan. Karena tindakan itu berasal dari si jahat. Saya ulangi lagi, ya. Identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tidak memberikan ruang untuk mencobai Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu berasal dari si jahat. Pemerintah berseru, jaga jarak supaya engkau hidup. Lalu pemimpin agama berseru, jangan takut mendekat, Tuhan pasti lindungi kita. Penyakit sampar tidak akan jatuh ke atasmu dan menimpa engkau. Dua pernyataan ini Bapak Ibu, mana yang pro kepada kehidupan? Amos berseru, pilihlah hidup supaya engkau hidup. Bapak Ibu merenungkan ini, pemerintah menyerukan kehidupan. Mari kita mentaati itu. Menantang sesuatu yang sudah diketahui berbahaya dengan alasan iman atau karena percaya kepada Tuhan, menurut saya adalah sikap yang mencobai Tuhan. Dalam hal ini kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya suka dengan kata menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Akhir-akhir ini kita bahkan trauma dengan tangan kita sendiri. Sebentar-sebentar kita cuci, sebentar-sebentar kita pakai cairan yang mematikan kuman. Kita tidak aman kepada tubuh kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan bagaimana kita melihat tangan Tuhan? Di dalam tangan manusia, tangan yang rapuh, tangan yang lemah ini. Kadang-kadang kita berandai-andai, kita senang dengan ide bahwa coba ya Tuhan datang langsung. Tangannya menjamak dan menyembuhkan yang sakit. Menghentikan virus corona dalam kibasan tangannya yang perkasa. Kita berdoa, kita berpuasa, kita merendahkan hati, mencari agar Allah memakai tangan yang kita pahami secara teologis itu datang menjamah situasi kita yang sekarang. Tetapi rupanya tangan Tuhan datang melalui tangan-tangan orang yang berjuang keras di garis depan. Para dokter, para perawat, orang-orang yang terlibat langsung. Ada berapa sudah dokter yang meninggal di Indonesia? Bukan mereka tidak memakai peralatan, tetapi oleh karena keadaan ada beberapa mereka yang tidak memadai peralatannya. Mereka terpapar oleh virus tersebut. Menarik dari sebuah pengamatan seorang teolog yang bernama Miroslav Volf. Ya, dia memberikan sebuah pernyataan tidak bermaksud
menegur dengan keras, tetapi menyentil kita orang-orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan, para teolog. Dia mengatakan perlawanan melawan COVID ini adalah peperangan. Dan peperangan melawan COVID ini telah melibatkan begitu banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Oleh para ilmuwan, mereka bekerja keras untuk mencari obat dan vaksin. Ahli pandemik bekerja menelusuri penyebaran dan bekerja untuk menahan laju dari sebaran wabah yang sedang terjadi. Bagaimana dengan dokter dan para medis? Dokter dan para medis dalam keterbatasan, tidak ada obat, tidak ada vaksin. Mereka berusaha menolong yang sakit dengan risiko mereka juga terpapar. Politikus, ya politikus yang baik, yang tidak sedang bermain di dalam situasi ini memperkeruh suasana tentunya. Dan saya percaya bahwa politikus masih memiliki hati nurani untuk situasi ini. Mereka akan memikirkan kepentingan bangsa, kepentingan negara ini. Dan politikus yang baik ini merencanakan tindakan yang diperlukan dan menjaga agar tetap bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk Pak Jokowi dengan semua aparat negara yang bekerja, kepolisian, tentara yang menjamin semua itu. Lalu kemudian saudara-saudara, para pengusaha dan ekonomi memastikan kebutuhan pokok diproduksi dan didistribusikan. Ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan pakaian APD itu, ya, lalu kemudian masker. Dalam situasi ini mereka rubah, ada pabrik mobil yang berubah menjadi pabrik masker. Ada yang pabrik baju-baju kebaya, ya, lalu kemudian menjahit baju APD ya, untuk menolong kekurangan dari kebutuhan para dokter dan para perawat yang berjuang di garis depan. Para teolog menurut Miroslav Volf ini, gereja atau pendeta dinilai sedikit kontribusinya selain hanya memberi semangat. Tidak apa, paling tidak kita melakukan sesuatu yang turut memberi kehidupan, memberikan kesembuhan dengan tidak merecoki jemaat dengan himbauan yang salah. Para medis telah menjadi tangan Tuhan yang membawa kesembuhan. Pekerjaan mereka mengharuskan mereka bersentuhan langsung, bahkan ada yang dengan alat seadanya. Bapak Ibu, mari kita menjadi tangan Tuhan yang membawa kesembuhan, yang menghentikan wabah ini dengan menarik dirimu, menarik anak-anakmu, menjaga jarak untuk membuat virus itu tidak menemukan media agar dia berpindah lebih jauh lagi. Inilah sikap bertanggung jawab. Lalu berikutnya, pada waktu situasi semakin sulit, kehidupan tidak akan mudah. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, tidak ada beras di rumah untuk dimakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau punya sesuatu, pekalah telinga batinmu, matamu, berkeliling untuk melihat situasi tetanggamu dan bantu mereka dengan apa yang engkau bisa lakukan. Kami bergumul, kami berjuang, kami menangis, kami berdoa, Tuhan, ada jemaat yang kami tidak bisa hubungi, ada jemaat yang kami bisa tetap kontak melalui WA, tetapi ada beberapa setelah saya melakukan pengumpulan data, ada Bapak Ibu yang tidak punya handphone yang bisa menerima bahan dan masih tetap bekerja. Setiap hari saya berdoa, Tuhan lindungi mereka, Engkau tahu. Tetapi dengan tetap memberikan dorongan, jaga jarak, dan bantu pemerintah untuk menahan laju dari virus ini. Virus dan ibadah,
virus tidak menghentikan ibadah. Dan ibadah tidak boleh membawa orang terperangkap dalam paparan virus. Mempercayai Tuhan sebagai Allah yang berdaulat itu mesti mungkin, ya bukan mungkin, harus di-set ulang mengenai apa artinya mempercayai Allah yang Maha Kuasa. Perlu disadari bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak hanya berarti bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi juga berarti Allah bebas memakai segala cara dan sarana untuk memelihara, melindungi, dan menyembuhkan dan menyelamatkan manusia. Saya sedang berpikir Bapak Ibu, setelah wabah ini, setelah badai ini berlalu, ada banyak PR buat para pendeta, buat para teolog-teolog, untuk jemaat juga melihat kembali iman mereka. Iman yang terdistorsi oleh karena nilai-nilai yang salah, pemahaman yang dangkal. Dan berpikir dengan kepercayaan saya seperti itu, saya bisa kendalikan Tuhan. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan sebuah doa yang sangat memberkati. Saya memperkatakan itu kepada banyak orang dan juga kepada diri saya sendiri. Kita melewati semua ini, Tuhan tetap pegang kendali. Lalu kalau ada sesuatu yang lebih buruk, kita harus tetap mempercayai Dia Allah yang berdaulat. Dengan sikap kepercayaan seperti ini, maka kita masuk dalam sebuah hubungan yang lebih. Kita mempercayai Tuhan sekalipun. Dan ini doa saya, ini doa kami staf pastoral dari GSCA Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doaku untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk situasi saat ini. Kami bersyukur untuk 3 bulan dengan penuh pertanyaan. Namun kami melihat anugerah-Mu yang membawa kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Kepercayaan kami yang palsu dimurnikan. Kepercayaan kami yang dangkal diperdalam untuk tetap melihat Engkau sebagai Allah yang berdaulat di tengah hiruk pikuk, di tengah ketakutan kami Tuhan. Kami jujur kepada Engkau, kami takut Tuhan. Kami gamang dengan situasi yang ada di depan kami. Tetapi firman-Mu menyegarkan kami bahwa hal yang bisa kami lakukan adalah mendengarkan Engkau. Jikalau firman-Mu berkata di depan ada bahaya, bersembunyilah, maka kami akan bersembunyi dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak akan menabrak hal itu. Kami tidak akan mencobai Engkau Tuhan dengan iman kami yang sembrono. Dan kami akan menjadi saksi-Mu. Kami mengangkat wajah kami. Kami mengulurkan tangan kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Jika situasi semakin sulit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bangunkan gereja-gereja-Mu Tuhan. Kalau ada hanya pilihan hidup atau mati di hadapan kami, kiranya dengan iman kami keluar, mengulurkan tangan kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami perlu Engkau.
Berkati kami Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang bergumul di rumah mereka masing-masing. Kebosanan, rasa stres, ketakutan untuk apa mereka besok. Akan apa yang mereka makan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong pemerintah kami. Menolong mereka Tuhan. Dan menjauhkan rencana-rencana yang jahat atas bangsa ini. Menolong rencana usaha untuk mendapatkan vaksin secepat mungkin. Pada akhirnya Tuhan kami bisa berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih yang ada di dalam rumah saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Membuat kami semakin mencari wajah-Mu. Membuat kami semakin lebih lagi Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa yang baik, kami akan mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja Bethesda Ministry dan juga di gereja Anugerah Ministry. Yang saat ini Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi Lius. Berdoa bagi Ibu Seraya. Berdoa bagi Jairman. Berdoa bagi Ferry. Dan juga berdoa bagi Agnes, Hilius, Bapak Manau, dan juga Ibu Damai yang saat ini mereka sakit ya Tuhan. Biarlah melalui kuasa-Mu, melalui darah-Mu yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya sampai saat ini kuasa mukjizat masih terjadi. Dan kami mengharapkan kuasa-Mu bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit pada saat ini ya Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat yang tidak memberikan informasi kepada kami dan saat ini mereka mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah yang akan memberikan kekuatan baru, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di luar kota, yang belum pulang Tuhan ke Batam ini, dan juga yang ada di luar negeri, dan mereka bergumul untuk pulang ke Batam ini. Kami berdoa bagi mereka, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka, memberikan penghiburan, sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang bergumul mengenai pekerjaan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Di masa yang sulit ini, kami yakin bahwa berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan bagi kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang berbaik hati, yang akan memberkati kehidupan mereka dan bahkan memberikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang takut menghadapi musibah yang dialami oleh bangsa dan bahkan dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengcover setiap jemaat-jemaat yang ada. Biarlah Tuhan di masa-masa seperti ini mereka semakin mencari Tuhan. Mereka semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa tempat ya Tuhan yang sudah di lockdown.
Kami berdoa ya Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang terkena virus corona ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Pak Jokowi dan juga jajarannya. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat yang luar biasa, sehingga keputusan-keputusan yang diambil bisa Tuhan menjaga bangsa Indonesia ini. Berkati setiap gubernur, wali kota, bupati, semua pemimpin-pemimpin dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil yang akan menjaga semua masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dan khususnya Tuhan kami berdoa bagi kota Batam ya Tuhan. Kemungkinan kota Batam ini akan di lockdown ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjaga kota Batam. Tuhan akan memberkati kota Batam. Segala kebutuhan-kebutuhan setiap umat-Mu dan juga seluruh masyarakat di kota Batam, Tuhan Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami yakin dengan cara lockdown ini akan membuat kota Batam makin terjaga ya Tuhan. Berkati kota Batam. Dan juga Tuhan kami berdoa, khususnya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja GSJA, Bethesda Ministry dan juga Anugerah Ministry, biarlah Tuhan Engkau menjaga ya Tuhan. Dan juga dosen dan staf, dan bahkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di STT ABC, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau menjaga kami semuanya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi perintis-perintis yang di bawah STT ABC, biarlah Tuhan Engkau jaga Tuhan. Kami yakin bahwa Allah yang terus menyertai kami. Kami yakin bahwa Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami. Dengan wabah ini, kami akan semakin lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan wabah ini, kami akan dijaga oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan kita yang besar akan menyertai kita, akan melindungi kita, akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita ameni dengan iman kita di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu,
Saudara-saudara, anak-anak muda dan sekolah minggu, kita baru selesai di dalam ibadah online kita yang ketiga, dan saya berharap bahwa dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita dan firman-Nya menjadi kekuatan baru bagi kita. Amin. Dan mulai saat ini sampai waktu yang kita tidak tahu, kita akan melakukan ibadah seperti ini. Kami mengundang Bapak Ibu di jam yang sama boleh menghadiri ibadah online, lalu kemudian untuk jemaat GSCA Bethesda dan juga GSCA Anugerah Batam bisa melaksanakan komsel pada hari Jumat dengan memakai panduan yang sudah kami bagikan melalui WA atau melalui manual. Dan saya sangat percaya bahwa berkat Tuhan ada di atas orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan ini situasi yang belum pernah kita alami. Bapak-bapak dipaksa untuk menjadi imam di dalam keluarganya. Saya mengimani bahwa setelah badai ini berlalu, ada sebuah kegerakan terjadi di gereja di seluruh dunia, dan kita sudah menyaksikan banyak siaran di televisi atau di Facebook bagaimana orang-orang turun ke jalan di alam terbuka, mereka menyembah Tuhan. Dan ini yang menjadi sebuah penggenapan bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi. Dan Bapak Ibu, kami juga menyadari bahwa di dalam situasi seperti ini ada di antara Bapak Ibu yang mulai kesulitan secara ekonomi. Kami berdoa Allah yang menjadi kekuatan kita akan memberkati Bapak Ibu dan membuka jalan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan terus kita berdoa, doakan dunia, doakan para medis yang berjuang, doakan orang-orang yang berkepentingan untuk menciptakan vaksin untuk virus corona ini, dan juga doakan pemerintah Indonesia yang sedang berjuang keras untuk dapat mengatasi atau kecil sedapat mungkin penularan. Kita doakan itu, dan Bapak Ibu juga tetap tinggal sehat. Ya, Bapak Ibu jaga kesehatan, ikuti instruksi-instruksi yang sudah diberikan baik oleh pemerintah maupun oleh gereja yang disampaikan melalui pengumuman-pengumuman. Dan pada akhirnya saya mau mengatakan bersukacitalah senantiasa, karena itu kehendak Tuhan bagi kita, dan dengan sukacita itu kita memperoleh kekuatan. Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya berharap sepanjang minggu ini sampai kita berjumpa kembali di minggu depan, Bapak Ibu terpelihara di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin.